Puji nama Tuhan. Shalom bagi kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, kita telah banyak menerima berkat Tuhan dalam seminggu ini, amin. Amin. Pada hari ini kita berkumpul untuk memuji meninggikan nama Tuhan kita dengan hati yang penuh kerinduan untuk memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan hati kita, kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang sangat luar biasa ini Tuhan. Untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan. Untuk menikmati setiap kasih Tuhan. Kau Tuhan yang maha besar. Kau Tuhan yang maha mulia. Sebab Engkau Allah yang layak terima segala pujian. Penyembahan dari setiap mulut-mulut bibir hamba-hambamu. Anak-anakmu di tempat ini Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah yang hadir. Meliputi setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau serukan nama Tuhan kita yang besar. Kita mau serukan nama Tuhan kita yang mulia. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Yang luar biasa, Yesus nama di atas segala nama. Mari kita serukan dengan iman kita. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari angkat kedua tangan dan katakan namanya. Menyuruhkan nama di setiap
Namamu nama di atas segala nama Tuhan. Itu sebabnya kami mau tunduk kepada nama itu. Kami mau tunduk kepada nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
tetap berjalan di dalam kepadatan manusia. Kami mau tetap berjalan di dalam sulitnya kehidupan. Kami mau tetap berjalan mendekat kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Hanya Kau yang tahu, hanya Kau yang mengenal setiap pribadi umat-Mu yang datang hari ini. Sentuhan-Mu mengalir bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau tetap diam di dalam hadirat Tuhan. Karena Kaulah yang menjadi tujuan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Kita mau katakan satu hal yang telah kami minta hari ini. Kami mau diam di rumah Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Pujian bagi Tuhan. Muji Tuhan. Jangan ada yang ketinggalan ya, yang namanya wanita setia, mari kita memuji Tuhan.
Puji nama Tuhan, kita sangat diberkati untuk lagu persembahan pujian dari wanita setia. Berkat setiap kita menjadi penyembah Tuhan, amin. Kita mau hidup kita sepenuhnya dikendalikan oleh Tuhan. Kita mau menerima setiap sinar kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kami ingin mengenal-Mu Tuhan lebih lagi Bapa yang baik. Di setiap hidup kami, di setiap langkah kami, di setiap tujuan hidup kami Bapa yang baik. Kami ingin mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau angkat penyembahan kami Tuhan. Kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kami ingin tetap di sini Tuhan. Kami ingin tetap di sini Bapa yang baik. Untuk menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau bertahan Tuhan sampai setia. Sampai akhir hidup kami Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Rasakan hadirat-Mu.
Sinar kemuliaan-Mu Tuhan terus menyinari hidup kami. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan terus ada bagi kami, melingkupi hidup kami. Dan di dalam sinar kemuliaan Tuhan, kami ingin terus hidup di dalam bait-Nya Tuhan. Kami ingin terus bersekutu dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan ada bagi kami semuanya. Biarlah Bapa, hidup kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di mata Tuhan. Itu adalah ibadah kami yang sejati kepadamu Bapa. Dan kami tahu di balik ibadah kami yang sejati, kami mau berkomitmen untuk hidup dalam gereja terkhusus kepada Tuhan. Kami akan berkomitmen kepadamu untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu terus Bapa menguatkan kami, memampukan kami. Terima kasih Allahku, urapi kami semuanya untuk mendengarkan firman-Mu. Kau taruh di hati kami, hati yang rindu, haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Kau berikan bagi kami telinga seorang murid untuk kami Bapa mendengarkan kuasa firman-Mu. Dan berikan kami Bapa fokus untuk kami bisa fokus akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati hamba, lingkupi, urapi, hikmat Tuhan mengalir. Biarlah Bapa firman-Mu terus ada menyala bagi kami, menerangi langkah kaki kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Ya, salam bagi kita semuanya. Ya, saya yakin dan percaya bahwa kita di minggu yang ketiga ini tetap semangat sama Tuhan, haleluya. Tetap kita penuh kuasa Tuhan, amin. Iya, hari ini Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membawa kebenaran firman Tuhan tentang komitmen. Apa Bapak Ibu yang terkasih? Komitmen dalam gereja lokal. Hari ini Bapak Ibu, sudahkah kita komitmen dalam gereja lokal? Salam, salam. Sudahkah kita berkomitmen dalam gereja lokal? Amin. Terkhusus sudahkah kita berkomitmen kepada Tuhan? Haleluya. Kita buka Alkitab kita, Lukas 9. Lukas pasal yang ke-9. Ayat 57 sampai 62. Yang sudah dapat katakan amin. Masih sedikit yang dapat. Cari dulu. Kitab Lukas itu di dekat Mazmur. Cari aja. Oh tidak ya? Setelah Markus. Sudah dapat Bapak Ibu yang terkasih? Amin. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ke-57, nanti Bapak Ibu ayat genapnya, ayat 58. Firman Tuhan. Lukas 9, ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ayat 58, 2-3 ayat. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan,
Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ayat 62 kita baca bersama-sama 2-3 ayat. Tetapi Yesus berkata, tidak layak untuk kerajaan Allah. Haleluya Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Iya, diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kalau kita lihat ayat ini, ada 3 tipe orang yang mengikut Tuhan. Ada 3 tipe orang yang menjadi muridnya Yesus. Salam. Komitmen dalam gereja lokal. Komitmen. Kata komitmen menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan komitmen adalah perjanjian, keterikatan, covenant. Salam. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berkomitmen kepada Tuhan, kepada gereja lokal, berarti kita memiliki yang namanya perjanjian. Kita memiliki yang namanya janji. Kita terikat. Salam. Sudahkah kita berkomitmen? Sudahkah kita berkomitmen? Hanya sedikit yang jawab, selebihnya tidak paham. Betulkah? Komitmen, terikat, janji. Saya yakin dan percaya di tempat ini, kita semua sudah berjanji kepada Tuhan untuk tetap setia sampai akhir. Amin. Ya, apapun yang terjadi, ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Itu terjadi bagi jemaat. Haleluya. Amin. Iya, komitmen. Saudaraku yang terkasih, di zaman era global sekarang ini, di zaman yang namanya era modern sekarang ini, banyak orang di luar sana tidak lagi suka yang namanya komitmen, tidak lagi suka yang namanya keterikatan, tidak lagi suka yang namanya perjanjian. Dia hanya ingin datang ibadah ke tempat ini, 4D. 4D? Datang, duduk, diam, dada. Hanya 4D. Tidak ada yang didapatnya dampaknya. Tidak ada yang didapatnya berkatnya. Tapi yang dia dapat hanya 4D. Salam. Jemaat haleluya tidak datang ke tempat ini hanya 4D. Amin. Tapi jemaat haleluya di tempat ini semua ingin merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Semua ingin berubah. Amin. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat orang yang tidak menyukai komitmen, itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Itu adalah orang yang tidak suka bertanggung jawab. Makanya saya katakan di tempat ini, kalau kita di dalam pekerjaan, dalam perusahaan, dalam usaha, kalau kita berkomitmen untuk usaha kita diberkati Tuhan, untuk pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan, kita pasti berusaha untuk bertanggung jawab. Amin. Begitu juga hidupmu dalam pelayanan ini, dalam gereja lokal ini. Kalau kita ingin hidupmu diberkati, kalau kita ingin hidup kita bertumbuh sama Tuhan, engkau berkomitmen sama Tuhan, tanggung jawablah. Tanggung jawab kepada Tuhan. Apa yang bisa kau berikan bagi gereja lokalmu? Apa yang bisa kau berikan bagi Tuhan? Berikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Berikan yang terbaik. Next bang. Padahal ekspresi kasih kita kepada Tuhan adalah dengan menunjukkan komitmen kita kepada Tuhan. Kalau kita tunjukkan komitmen kita kepada Tuhan, itu adalah bukti kasihmu sama Tuhan. Itu adalah tanda kasihmu sama Tuhan. Maka dia kata, situ saya tulis ekspresi. Do you know ekspresi?
Apa itu ekspresi? Tidak ada yang bisa jawab. Ekspresi itu gaya, wujud, bentuk. Itulah ekspresi. Jadi bentuk cinta kasihmu sama Tuhan, bentuk kasihmu kepada Tuhan, ialah engkau harus berkomitmen kepadanya, berjanji kepada Tuhan untuk melakukan perintah. Tolong. Perintah Tuhan apa? Apa perintah Tuhan? Perintah Tuhan yang terutama dan utama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu seperti Allah. Sudahkah kita lakukan? Haleluya. Amin. Sudah kita lakukan? Makanya di gereja ini ada dikatakan genggam beras semangkuk kasih. Oh, segenggam kasih semangkuk emas. Oh iyanya? Ya, maka saya yakin dan percaya kasih itu ada bagi kita. Amin. Ya, next. Salah satu bentuk komitmen kita kepada Allah adalah berkomitmen untuk menjadi bagian keluarga. Tolong. Kita keluarga, haleluya. Biarpun saya Ari Tonang, dirimu sembiring, tapi kita keluarga. Bukan keluarga secara gen, tapi kita keluarga dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Kita keluarga dalam Tuhan. Maka dibilang, salah satu bentuk komitmen kita kepada Allah adalah berkomitmen untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Serta berkontribusi di dalamnya. Kalau berkontribusi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau berkontribusi dalam gereja lokal kita, maka saya dan percaya kita semua mau melayani Tuhan. Amin. Kita semua mau melayani Tuhan. Itu bukan di mimbar ini aja Bapak Ibu yang terkasih. Melayani mimbar itu bukan hanya pegang mie ini aja. Melayani Tuhan. Ayo. Melayani Tuhan. Memenangkan jiwa-jiwa. Haleluya. Amin. Melayani Tuhan. Memperhatikan sesama. Haleluya. Itu dia. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Kita mau berkontribusi di dalamnya. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita ingin melakukan yang namanya program pembelian AC. Tapi sampai hari ini belum selesai AC-nya karena kurang uangnya. Tapi saya dan percaya umat Tuhan di tempat ini diberkati Tuhan. Haleluya. Kalau masalah AC mah gampang. Senyum dong. Berkontribusi dalam melayani Tuhan. Haleluya. Karena Bapak Ibu yang terkasih, next. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 3 sampai 5 berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Dan sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang tergandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, haleluya. Kita di tempat ini satu Tuhan. Allah yang kita sembah ialah Yesus Kristus, amin. Satu iman. Iman kita apa? Berkata, imanku percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat, haleluya. Ya, kita satu bab. Adakah di tempat ini yang baptisannya berbeda? Kita baptis itu adalah bab Islam. Karena bab Islam itu berasal dari kata baptiso, ditenggelamkan. Jadi kalau ada di tempat ini yang tidak satu baptisan, berarti dia bukan satu keluarga kita. Haleluya. Tahu yang kita. Jadi firman Tuhan berkata, dalam panggilanmu kita satu iman dan satu baptisan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, maka kita dituntut untuk saling memperhatikan. Haleluya. Saling memperhatikan satu dengan yang lain.
saling membantu, saling menopang. Lihat temanmu, lihat saudaramu, lihat keluargamu. Topang dia. Saat dia lemah, topang. Haleluya. Saat dia kuat, kau juga kuat. Maka saya dan percaya kita saling menopang. Amin. Dan saling mengasihi. Sebagai keluarga Allah. Karena saya bikin keluarga Allah. Mungkin saya sebagai anggota gereja, sebagai keluarga Allah. Haleluya. Iya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, perhatikanlah saudara-saudaramu. Coba salam dulu. Perhatikan dia. Senyumnya bagaimana? Wajahnya bagaimana? Perhatikan dulu, perhatikan. Kalau senyumnya kurang, kasih dulu semangat. Kasih dulu semangat. Semangat. Kalau belum juga kasih aqua biar dia lebih fokus. Kasih aqua. Oke. Next. Kita tidak dapat memisahkan diri dari keterikatan kepada gereja sebagai tubuh Kristus. Tidak dapat memisahkan diri. Salam. Ilmu sosial berkata, manusia tidak dapat hidup sendiri. Betul tidak? Jadi kalau kita tidak dapat hidup sendiri, Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak dapat memisahkan diri dari keterikatan kepada gereja. Karena apa? Next. Karena orang yang tidak mengikat dirinya kepada gereja, tidak mengikat dirinya kepada sesamanya, tidak mengikat dirinya kepada komunitasnya, maka saking dan percaya dia tidak akan bertumbuh di dalamnya. Ya, orang yang memisahkan diri dari sesamanya, yang dapat menopang, yang dapat membangun, yang dapat menolong, tidak dapat akan bertumbuh. Tidak dapat. Tapi orang yang hidup dalam komunitasnya, saya dan percaya, dia pasti akan bertumbuh. Haleluya. Dia pasti akan bertumbuh. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, kalau ada di tempat ini yang belum masuk komsel, masuk komsel. Haleluya. Kalau dulu ada almarhum di tempat ini, dia katakan komsel. Artinya kita harus semangat dalam komsel. Amin. Ya, saya katakan ini karena bentar lagi retreat komsel. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, orang yang tidak mau terikat dengan namanya komunitas, dia adalah orang yang independen. Dan orang yang independen itu, saya yakin dan percaya, saya katakan orang yang independen itu tidak mau terikat. Dia tidak memusingkan semuanya. Masa bodoh, kalau kata orang dunia, masa bodoh. Mau pelayanan itu berjalan, mau pelayanan itu bagaimana, masa bodoh. Tapi di tempat ini tidak ada yang masa bodoh untuk pelayanan di tempat ini. Haleluya. Semuanya kita berkontribusi lebih baik lagi. Amin. Biarlah masa bodoh, biarlah, itu kan pelayanan Pak Aritonang. Salam. Ini bukan pelayanan Pak Aritonang, ini pelayanan kita bersama. Amin. Ini gereja bukan gerejanya Aritonang. Ini gereja GP Haleluya, milik kita bersama. Amin. Jadi kalau ini milik kita bersama, ini tanggung jawab kita bersama. Haleluya. Jadi jangan bilang, itu kan kerjanya Bapak Hana sebagai penatua. No. Itu kan kerjanya Bapak Niko sebagai penatua. Tidak. Ini semua adalah pelayanan kita bersama. Dan kita mau pelayanan kita bersama ini semakin maju dan semakin maju. Haleluya. Iya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihat. Komitmen akan menunjukkan apakah kita adalah bagian dari keluarga gereja atau kita hanya pengunjung gereja.
Tolong. Ayo. Katakan sama kok keluarga aku tuh penguntung aja. Ya. Komitmen yang membuktikan. Komitmen yang membuktikan. Kalau kita keluarga berkomitmen dalam gereja ini, haleluya. Tapi kalau kita hanya pengunjung, dia selalu katakan, itu tidak ada di sini, haleluya. Itu hanya ada di pensurbatin. Shalom. Next. Kita tidak dapat bertumbuh dalam karakter dan pelayanan kita tanpa komitmen kepada gereja dan saudara-saudara seiman. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, saya katakan, gak dapat bertumbuh di luar Kristus. Gak dapat bertumbuh di dalam komunitas Kristus. Maka saya katakan kepada mau berkomitmen? Mau berkomitmen? Amin. Mari, lebih lagi. Kalau ada hari ini dalam sebulan dia datang hanya 1/3. Do you know 1/3? Tahu 1/3? 1 kali hadir, 3 kali absen. Kalah dia, kalah telak. Saya mau di tempat ini semua 4-0, haleluya. Amin. 1 bulan itu ada 4 minggu, 4 kali dia hadir, 0 kali dia gak datang. Haleluya. Itulah bukti komitmenmu sama Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan. Bukan lebih penting duduk di rumah hanya 2 jam. Salam. Saya berkata kepada Bapak Ibu di tempat ini, 1 hari ada berapa jam? Berapa jam? Hari ini Tuhan hanya minta waktumu 2 jam. 2 jam. Kalau itu pun Bapak Ibu berat memberikannya, Tuhan bilang begini, ya udah, aku katakan kepada kalian, 1 kali hirup nafas prospera. Sanggupkah kita? Sanggupkah kita? Salam. Hanya 2 jam Tuhan minta waktu. Kalau itu pun berat, udah gawat. Tapi saya dan percaya jemaat, haleluya, semuanya setia kepada Tuhan. Haleluya. Bukan hanya setia ibadah saja, tapi setia juga melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kehendak Tuhan adalah kita memiliki komitmen untuk menjadi bagian dalam gereja serta aktif. Aktif, bukan pasif. Kalau kita aktif dalam kegiatan, berarti kita adalah pemain. Dan pemain itu tak banyak komentar. Tapi kalau kita pasif hanya melihat aja, maka kita akan menjadi komentator. Kita katakanlah, Mama Jesel tadi bajunya kurang bagus. Itulah kalau penonton. Tak tuap-tuap, you know tuap-tuap. Karena dia SPC, sarjana cakap-cakap. Artinya Bapak Ibu, kita harus aktif dalam gereja ini, amin. Harus aktif dalam gereja ini. Jangan mau jadi komentator. Suka kali bilang, baju Pak Gembala itu terbuka kancingnya 1. Jangan jadi komentator. Tadi suaranya agak fals. Tapi kita semua jadi aktif dalam pelayanan Tuhan. Haleluya. Amin. Aktif. Karena orang yang aktif dalam pelayanan Tuhan, dia pasti memikirkan yang terbaik untuk pelayanan. Amin. Next. Beberapa hal menarik yang kita mengetahui bagaimana berkomitmen dalam gereja lokal. Yang pertama, ayat 57 sampai 58 firman Tuhan berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan
kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Salam. Komitmen itu lebih daripada keterlibatan. Harus lebih. Karena ayat ini mengatakan ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan. Berkatalah seorang di tengah jalan ini ialah seorang Farisi. Do you know orang Farisi? Orang yang mengerti firman tapi tidak melakukannya. Orang Farisi, dia ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin ikut engkau. Aku ingin pergi kemanapun kau pergi. Tapi firman Tuhan berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sangkar, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Pelan-pelan mundur orang Farisi ini. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Karena dalam pelayanan dia hanya inginkan popularitas. Karena dalam pelayanan itu dia hanya inginkan kemegahan. Karena hanya dalam pelayanan itu dia inginkan apa? Terkenal. Salam. Itu salah. Itu salah. Lebih dari sekedar terlibat. Orang yang mengatakan kepada Yesus ingin mengikut itu, yang dia kejar hanya popularitas, yang dia kejar hanyalah materi. Makanya di haleluya, pelayanan itu bukan tergantung uang, tapi pelayanan itu tergantung hatimu. Salam. Salam. Salam dulu sampai. Komitmen itu lebih dari sekedar keterlibatan. Ya. Dia tahu Bapak Ibu yang terkasih, orang Farisi ini tahu dari ayat ini mengatakan bahwa oh Yesus selama ini menyembuhkan orang sakit, melakukan pengabaran Injil, menyelamatkan orang, menobatkan orang. Sudah terkenal Tuhan kita. Sudah terkenal. Dan Farisi ini ingin mengikut Yesus. Hanya ingin terkenal. Dan saya yakin umat Tuhan di tempat ini melayani Tuhan. Bukan embel-embelnya ingin dikenal orang. Amin. Bukan embel-embelnya ingin popularitas. Ya, saya berdiri di tempat ini juga bukan ingin terkenal. Kenapa? Karena biarlah Yesus lebih terkenal daripada saya. Haleluya. Maka dikatakan, Yesus semakin besar, kita semakin berkurang. Yesus bertambah-tambah. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, fokusmu, pemikiranmu hari ini, buatlah bukan untuk kau melakukan supaya aku dilihat orang, wah, terus dibikin-bikin lagi ada gelangnya di sini. Haleluya, aku mau nyanyi, haleluya, supaya nampak gelangnya 32 karat, berkarat-karat. Salam. Apalagi dia seorang penari. Tidak itu haleluya. Tidak itu haleluya. Ya, tapi kita murni melayani Tuhan. Amin. Amin. Apalagi dia sengaja. Dia bikin cincin di sini ada 4, 5 sama jempol. Dia bikin begitu. Oh Tuhan. Oh. Tidak ada seperti di tempat ini, haleluya. Karena saya lihat semua melayani putih bersih bagaikan salju. Karena saya juga tidak pemakai. Putih bersih bagaikan salju. Karena apa? Umat Tuhan, haleluya. Semuanya tulus melayani Tuhan. Amin. Iya. Makanya oleh sebab itu saya bangga dengan jemaat haleluya. Saya bangga melihat jemaat haleluya.
Karena kita di tempat ini lebih dari terlibat. Kita mau di dalamnya tertanam. Kita mau di dalamnya bertanggung jawab. Supaya Bapak Ibu yang terkasih, pelayanan di tempat ini semakin diberkati Tuhan. Haleluya. Sesudah pelayanan ini diberkati Tuhan, umat Tuhan haleluya juga semakin diberkati Tuhan. Amin. Ini tidak Bapak Ibu yang terkasih. Banyak orang di tempat ini, banyak orang di luar sana, dia katakan begini, Pak Gembala, lihatlah gedung gerejamu, sudah buruk rupa catnya, sudah hampir sama wajahnya, sudah hampir sama buruknya dengan wajah Bapak. Coba lihat catnya Bapak. Saya lihat, iya, makin buruk rupanya. Saya kena percaya cuma haleluya hari ini akan ngecek di sini. Karena ini gereja kita, amin. Inilah jemaah haleluya, bertanggung jawab. Tapi banyak orang di luar sana, dia bilang, Pak Gembala, lihat kameramu rusak. Dia hanya komen aja, tapi tidak mau dia kasih uangnya di kamera baru. Hanya komen, hanya mau ngomong aja. Itu yang saya bilang tadi, komentator. Hanya melihat aja, melihat, komen, udah. Gak ada tanggung jawab. Salam. Harus lebih dari situ, amin. Harus lebih dari situ. Kalau kita kasih komen buat gereja ini, buat pelayanan ini, ayo apa jalan keluar? Kita tanggung jawab. Banyak orang di luar sana Bapak Ibu yang terkasih, Natalnya mewah sekali. Tapi begitu dibilang, jadi panitia Natal ya Bapak. Jangan. Belum siap saya orang berdosa. Semuanya kita orang berdosa. Haleluya. Tapi kita sudah ditebus oleh Tuhan. Makanya banyak orang di luar sana hanya mau ngomong, hanya mau komen, tapi tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang dia bilang. Salam. Itu di luar sana. Karena di tempat sini semua bertanggung jawab. Itu di luar sana. Ada banyak orang senang terlibat, tapi hanya sedikit yang mau berkomitmen. Contohnya, banyak orang mau melayani, tapi kalau ditunjuk jadi kadip, pembala komsel, dia maunya, jangan Pak Tuku nggak ada Pak, habis waktu untuk Tuhan. Nanti dibilang Tuhan, habis napasmu. Kan kita tidak mau. Banyak orang yang berkata seperti itu. Dia mau melayani Tuhan. Dia mau mengatakan, oh iya, cukup jadi Singaraja. Haleluya. Tapi kalau dibilang terlibat di dalamnya, mau berkomit, gak ada. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau terlibat lebih dalam lagi. Kalau bisa, apa yang kurang dalam pelayanan ini? Mik. Beli uang, beli mic, haleluya. Ini mic sudah jelek, speaker sudah mati satu. Setelah kita kalau mau nanti akan perbaiki. Begitu terlibat. Salam, Pak Penggabean di belakang langsung senyum. Bukan saya. Banyak orang senang usul ini, usul itu untuk perkembangan gereja. Tapi pada waktu diminta untuk melakukannya, merealisasikannya, ia menolak. Dia katakan, jangan saya Pak, kan masih ada Pak Penggabean. Salam samping kiri kananmu, bukan dirimu itu. Haleluya. Ya. Next. Lalu apa bedanya terlibat dan berkomitmen? Kalau terlibat Bapak Ibu yang terkasih, mau ikut tapi hanya mau di permukaan saja.
kalau ada resiko, salam, kalau ada resiko, tidak mau melanjutkannya, menghindar. Gak ada kita sini yang menghindar, amin. Gak ada yang menghindar, amin. Tapi kita mau ngambil resiko. Kalau berkomitmen Bapak Ibu, next Bang. Kalau berkomitmen, mau terlibat, sampai sedalam-dalamnya, mau menanggung resiko dari keterlibatan itu. Artinya, saya katakan tadi, bertanggung jawab. Haleluya. Salam. Karena ada lagu yang berkata, rumah kita, GPI, haleluya. Amin. Next Bang. Terus. Baca dulu yang huruf besar ini Bapak Ibu. Nampak enggak? Nampak enggak? Ayo, 2, 3, yak. Kali lagi kurang kuat. 2, 3, yak. Amin. Amin. Maju mundurnya pelayanan ini, jatuh bangunnya pelayanan ini. Bukan tanggung jawab gembala dengan penatua, tapi tanggung jawab kita bersama. Amin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini bukan pelayanan gembala dan penatua diaken, tapi ini pelayanan kita bersama. Semuanya kalau pelayanan ini jatuh, ini tanggung jawab kita. Saya tulis. Salam. Salam. Ingin maju pelayanan ini, haleluya. Bekerjasama kita berkomitmen kepada Tuhan. Kalau ingin jatuh pun gereja ini tanggung jawab kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berkeluarga di tempat ini, kalau kita berkeluarga jadi keluarga Allah di tempat ini, ambil komitmenmu. Haleluya. Amin. Yang kedua, jangan lama. Ini aja kita sudah lama. Lama kita pulang. Yang kedua, firman Tuhan berkata di ayat 59 sampai 60, lalu ia berkata kepada seorang lain. Dia, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada seorang lain, Tuhan berkata, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tuhan berkata lagi, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi kamu pergi dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Haleluya. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, poin yang kedua ialah komitmen itu harus bisa memilih, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Iya. Tuhan kan berkata, mari ikut aku, kata Tuhan. Mari. Mari ikut aku, kata Tuhan. Tapi kita menjawab pula, izinkanlah aku dahulu menguburkan Bapak. Dia hanya ingin, Bapak yang terkasih, dia tidak bisa memprioritaskan dalam hidupnya pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, atau kesenangan pribadi. Makanya banyak Bapak Ibu yang terkasih, orang lebih mementingkan hari Minggu pergi ke mall, ke Sun Plaza, apalagi ke Deli Park, atau jalan-jalan ke Brastagi, daripada melayani Tuhan. Tapi kalau ada yang lebih penting, gak bisa lagi, ya sudah. Apapun ceritanya Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ingin berkomitmen kepada Tuhan, utamakan Tuhan, amin. Pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih, pada siapa Anda berkomitmen?
pertanyaannya, pada siapa Anda berkomitmen? Pada Yesus atau Mamon? Pada keluarga atau pekerjaan? Pada Tuhan atau jalan-jalan? Salam. Pada siapa Anda berkomitmen? Bapak Ibu yang terkasih, pilihan ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan kita. Kalau pada Mamon engkau berkomitmen, saya kena percaya, pundi-pundimu akan bolong. Kenapa? Karena kau kejar uangnya. Kau kejar uang, bukan kau kejar sumber uangnya. Kalau kita kejar sumber uang, maka saya kena percaya, berkatmu gak akan ada habisnya. Komitmen kepada siapa? Keluarga atau pekerja? Buat apa engkau sukses? Buat apa jabatanmu tinggi kalau anak-anakmu pun di rumah gak bisa menjadi manusia? Buat apa? Engkau kaya hanya sekedar materi, tapi anakmu ada di tengah jalan. Salam. Pilih komitmenmu. Komitmen beribadah atau jalan-jalan. Salam. Saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini lebih memilih beribadah. Haleluya. Amin. Iya, makanya hari ini biarpun sedikit yang datang, tapi kita tetap semangat. Amin. Memilih. Pilihan Anda akan menunjukkan kepada siapa atau kepada apa Anda berkomitmen. Pilihan Anda. Saya hari ini mengajarkan memilih lebih mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Haleluya. Iya. Buat apa jabatanmu tinggi? Buat apa mobilmu ada 7? Buat apa rumahmu ada 8? Tapi kalau anakmu, salam Bapak Ibu yang terkasih, salam. Tapi kalau anak kita di sana, kita tidak tahu sedang apa. Buat apa itu? Buat apa? Ayo, kita harus bisa memilih. Memilih apa yang lebih utama dan terutama dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Karena Tuhan tidak pernah mau membandingkan dirinya kepada setan, tapi dia selalu bandingkan dirinya kepada Mamon. Kenapa? Karena manusia serakahnya lebih tinggi. Salam. Mau memilih? Haleluya. Salam. Mau memilih? Amin. Ya, kamu sudah pada ngantuk. Coba lihat dulu kiri kanannya, selamatkan dia. Ya, yang terakhir, yang ketiga, yang terakhir, komitmen itu harus fokus kepada Tuhan. Haleluya. Harus fokus kepada Tuhan. Maka dikatakan dalam ayat 61 sampai 62 firman Tuhan berkata, seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Salam. Bapak Ibu yang terkasih, dalam pelayanan ini Bapak Ibu, jangan kau lihat kesalahan orang. Dalam komitmen kita kepada Tuhan, jangan lihat kekurangan orang. Pak Gembala kan dulu sering di Pajak Simalingkar duduk-duduk ngerokok-ngerokok. Apalagi di Kedebiring. Bapaknya khotbah, anaknya di sana ngerokok. Kalau kalian lihat itu, pelayanan ini tidak akan maju. Salam. Tidak, jangan toleh ke belakang. Tapi lihatlah hari ini, apa yang bisa kita beri untuk Tuhan. Masa depan itu ada dalam tangan Tuhan. Haleluya. Iya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, fokus kita hanya kepada Tuhan. Jangan fokusmu kepada kekurangan orang. Jangan fokusmu kepada acit ni roham. Tapi fokus kita hanya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Slide terakhir Bang. Slide terakhir. Slide terakhir Bang. Mau saya undang bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Kita
Kita baca 2-3 ayat. Kualitas kekristenan seseorang bisa diukur dari komitmennya kepada Tuhan. Amin. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini Bapa, kami berkomitmen kepadamu. Kami bukan hanya mau terlibat saja Bapa, tapi kami ingin Bapa lebih dalam lagi dalam mengambil tanggung jawab dalam pelayananmu. Berikanlah kami hati untuk bisa memilih dan fokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan
tetap setia kepada Tuhan. Untuk kami lebih lagi mengambil komitmen kepada Tuhan. Dan hamba yakin jatuh bangunnya pelayanan ini, maju mundurnya pelayanan ini, semua adalah tanggung jawab kami bersama Tuhan. Kami berjanji, dan kami berikan yang terbaik. Terima kasih, terima kasih. Memenuhi setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus melakukan apa yang Tuhan perintahkan atas hidup kami Bapa yang baik. Kau berkenan Tuhan. Biarkan Bapa yang baik kami tetap bertahan Tuhan untuk memajukan bersama-sama pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, ingatkan setiap kami Tuhan untuk melakukan tugas kami masing-masing Tuhan untuk kemajuan pelayanan-Mu tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, kami bersuka cita kepadamu. Yang bersuka cita hari ini berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Semua boleh duduk kembali. Jika di antara kita ada percayakan Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan di tempat ini, waktu dan tempat dipersilakan. Jika tidak ada, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita angkat persembahan kita, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang hari-hari Tuhan yang Tuhan telah memberkati kami Tuhan, pekerjaan kami, apapun Tuhan Kau tetap memberkati kami. Pada saat Tuhan Yesus yang baik, kami akan memberikan persembahan kami untuk pekerjaan tangan Tuhan di gereja ini Bapa yang baik. Berkati setiap kami Tuhan yang memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan.
Dari Departemen Doa, ibadah doa puasa kita setiap hari Jumat pada pukul 8 malam bertempat di gereja ini. Mari kita semua jemaat untuk hadir dalam ibadah kita. Ibadah Youth Fire setiap hari Sabtu pada pukul 18.30 WIB. Mari setiap kita yang merasa anak-anak muda yang tentunya masih belum menikah, mari kita sama-sama ramaikan, hadirkan untuk beribadah bersama teman-teman kita seusia kita. Amin, anak-anak muda. Amin, puji nama Tuhan. Selanjutnya dari ibadah raya, jadwal ibadah raya kita ada 2 sesi seperti biasanya. Sesi pertama pada pukul 7.30 WIB, sesi kedua pada pukul 10 WIB. Mari kita hadir dan rasakan lawatan Tuhan dalam ibadah kita. Departemen Gereja Anak, jadwal ibadah Gereja Anak disesuaikan dengan Gereja Ibadah Raya. Setiap hari Minggu sesi pertama pukul 7.30, sesi kedua pukul 10 WIB. Bertempat di lantai 2 gedung BFM, mari setiap orang tua yang memiliki anak usia sekolah minggu untuk mengantarkan anak-anaknya di ibadah ini. Ibadah remaja setiap hari Minggu pada pukul 3 sore, mari setiap orang tua yang memiliki anak usia remaja agar mengingatkan anaknya untuk ikut ibadah remaja. Rapat Panitia Retreat BFM mengundang Bapak Gembala, Ibu Gembala, Bapak Wakil Gembala, Bapak Ibu Penatua, Bapak Kadep Komsel, Bapak Ibu Gembala Area, Bapak Ibu Gembala Komsel, Kadep Ibadah Raya, Kadep Youth, dan Kadep Gereja Anak untuk menghadiri Rapat Retreat BFM tahun 2024 yang diadakan pada hari tanggal Minggu 21 April 2024 di tempat ini pada pukul 12 setelah ibadah kedua selesai. Kelas SPK diadakan setiap hari Kamis pada pukul 8 malam bertempat di tempat ini, diundang seluruh peserta SPK dan tim SPK untuk hadir. Ya, dari Sekretariat Gereja, buku program Gereja BFM tahun 2024 telah selesai. Kepada Kepala Departemen dapat mengambil buku program kerja kepada Sekretariat Gereja. Baptisan air, akan dilakukan baptisan air bagi kita yang rindu untuk dibaptis, bisa mendaftarkan diri ke Sekretariat Gereja. Oke, TK dan PAUD Hope Generation menerima murid baru tahun ajaran 2024-2025. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mempunyai anak atau adik sepupu atau tetangga, boleh kita sama-sama mengajak untuk ber-TK di tempat ini. Karena tema TK di tempat ini adalah mendidik seperti anak sendiri. Dan selagi masih ada promo Bapak Ibu, mari kita secepatnya untuk mendaftarkan anak-anak kita TK di tempat ini. Untuk kontak personnya nanti boleh dihubungi Mem Selfie atau Ibu Gembala, Sir Ando, dan Mem Maria. Jika di antara kita ada pertama kali baru hadir tempat ini yang tidak terpantau oleh Aser, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu, saudara-saudari. Baik, jika tidak ada kami serahkan kepada Bapak Gembala. Halo Bapak Ibu yang terkasih. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis tapi tidak ikut SPK, kalau ada silakan daftar kepada tim SPK. Adminnya nanti kalau enggak Kak Nurita, ada Desi di sini, nanti bisa lapor ke mereka. Karena ada tahun lalu yang SPK tapi belum dibaptis. Kalau ingin ikut dibaptis silahkan. Karena tanggal 5 kita akan lakukan baptisan. Mungkin tidak di tempat ini, mungkin di luar. Karena tim SPK mengatakan di luar kita sekali-sekali, ya nggak apa-apa, silahkan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang belum dibaptis tapi ingin, silakan. Dan kedua, mengenai AC kita, hari Senin akan dikerjakan AC kita ini, kita akan langsung beli 10 unit, tapi yang akan dikerjakan nanti dulu 7, kita lagi nanti nyusul. Kita rencana 1 di sekolah minggu, 1 di sini, 5 nanti di belakang. Nah 5 saya lihat mereka sudah pada begini-begini, mungkin panas sekali, dan mungkin akan kita lakukan. Nanti masalah dananya berapa, karena dananya masih kurang. Saya dan percaya jemaah haleluya akan menutupinya. Amin. Iya, karena kalau ini rumah kita, saya dan percaya kita akan bertanggung jawab untuk ini semua. Haleluya. Ya, itu
saja saya pikir jangan lupa tanggal 9 kita akan retreat komsel di Sembahe, pemandian Kenan, nanti akan kita umumkan lagi. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Saya cukup sampai kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Semuanya kami penuh dalam kemuliaan Tuhan. Sebab Bapa, Roh Kudus-Mu melingkupi kami. Dan oleh sebab itu kami percaya di balik kemuliaan Tuhan ada anugerah kasih Tuhan mengalir bagi kami, memberkati kami semuanya. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan terus menjagai kami, melingkupi kami, bahkan menegur kami kalau kami salah. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus Bapa menguasai hidup kami, sebab hidup kami dipimpin oleh Roh. Kami yakin Allah di dalam hidup kami yang dipimpin oleh Roh. Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami, Tuhan yang memelihara hidup kami, dan Tuhan yang akan menopang hidup kami. Kami berdoa berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Setiap kaum bapa diberkati Tuhan, dimenangkan Tuhan. Kaum ibu juga diberkati Tuhan. Biarlah kami semua, suami istri beserta dengan anak-anak kami hidup harmonis dalam keluarganya Tuhan. Semuanya kami Bapa hidup dalam Tuhan. Kami yakin Bapa, Tuhan akan memberkati masa depan anak-anak kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami. Tuhan memberkati usaha kami. Sebab kami tahu Tuhan yang mempunyai segala-galanya rela bagi kami. Terima kasih Allah. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menutup bungkus kami dalam perjalanan pulang dari tempat ini.
jauh dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Dan sepulang kami dari tempat ini, kami membawa sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dan menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta, anugerah, kasih